Kadang untung, kadang buntung. Itulah dua sisi nasib manusia. Seperti mata uang yang saling bertolak belakang. Tapi keduanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melekat dalam kehidupan manusia. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Keberuntungan yang menjelma dalam bentuk harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, berwibawa, disegani kawan, ditakuti lawan, merupakan keberuntungan yang diburu setiap orang. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya, termasuk diantaranya dengan mempercayai pertanda dari makhluk atau kejadian tertentu, atau mungkin dengan melakukan pesugihan dan ritual-ritual tertentu. Ada pula yang memelihara jenis binatang tertentu yang diyakini mendatangkan hoki atau keberuntungan. Demikian pula sebaliknya dengan kesialan, berbagai cara dilakukan untuk menghindarinya, termasuk dengan mewaspadai pertanda tertentu yang diyakini dapat mendatangkan kesialan, sehingga muncullah istilah hari sial, angka sial, tempat sial, dan lain sebagainya. Mitos apa sajakah yang diyakini dapat memperlancar dan mempercepat rezeki? Dan bagaimanakah Islam memandang mitos-mitos dan pertanda tersebut? Saksikan ulasannya dalam Hasanah episode Mitos Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi bermanfaat yang insya Allah dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Mitos sebenarnya adalah sebutan untuk cerita rakyat yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Mitos juga disebut mitologi yang kadang diartikan sebagai cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci. Mitos juga merujuk kepada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa dahulu. Jadi mitos adalah cerita tentang asal-usul alam semesta, manusia, atau bangsa yang diungkapkan dengan cara-cara gaib dan mengandung arti yang dalam. Mitos juga biasanya mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, kisah perang mereka, dan sebagainya. Dengan demikian, maka mitos dapat juga diartikan sebagai suatu informasi yang dipercayai walau diragukan kebenarannya. Dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa informasi yang diterimanya itu belum tentu benar. Karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang sesuatu hal, sehingga seringkali mempengaruhi perilaku masyarakat. Tetapi mitos tidak selalu berhubungan dengan para dewa dan penciptaan alam semesta. Ada kalanya mitos terkait dengan pertanda mujur atau sial. Sebagai negara dengan aneka ragam budaya menjadikan banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat. Mitos tentang burung pipit contohnya. Keberadaan burung pipit adalah cara unik untuk mengetahui kehadiran tamu. Burung pipit yang terus-menerus berkicau di dekat rumah dipercaya sebagai pertanda datangnya tamu. Dan apabila si burung bertengger di depan atau sisi kanan, tandanya si tamu akan membawa berita baik dan kebaikan. Namun apabila si burung bertengger di belakang atau sisi kiri rumah, tandanya si tamu akan membawa kabar buruk atau malapetaka. Hampir sama seperti burung pipit, kupu-kupu juga identik dengan tamu. Apabila kupu-kupu masuk ke dalam rumah dan berputar-putar, bahkan hinggap, tandanya rumah tersebut akan kedatangan tamu. Bahkan bila si kupu-kupu hinggap di badan salah satu anggota keluarga, maka yang datang adalah orang dekat. Hewan lain yang banyak dikaitkan dengan mitos adalah burung gagak. Burung berwarna hitam ini kerap kali dikaitkan dengan kematian.
Apabila ia terbang berputar-putar di atas rumah seseorang, konon akan ada penghuni rumah tersebut yang meninggal. Masih berhubungan dengan binatang, kali ini berhubungan dengan kucing. Apabila saat sedang berkendara kemudian Anda menabrak kucing, maka ini adalah sebuah peringatan supaya berhati-hati karena Anda bisa celaka. Di samping binatang, mitos juga banyak berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran. Di antaranya adalah keharusan mengubur ari-ari bayi yang baru lahir. Memang cara yang tepat membuang benda tersebut adalah dengan menguburnya di tanah. Tapi di sebagian masyarakat tidak cukup hanya dikubur. Biasanya juga diberi penerangan. Bahkan bagi sebagian masyarakat, makam ari-ari tersebut diberi rempah-rempah, tulisan Arab, dan lain-lain. Di luar yang disebutkan tadi, tentunya masih banyak mitos lain yang beredar di masyarakat. Perkara yang seringkali berkaitan dengan mitos adalah masalah rezeki. Ada banyak mitos yang beredar di masyarakat terkait dengan rezeki, baik yang berkaitan dengan keberuntungan yang dengan cepat menambah rezeki atau kesialan yang menghambat datangnya rezeki. Mari kita lihat ulasannya. Salah satu cara yang banyak ditempuh untuk murah rezeki dan cepat kaya adalah dengan pesugihan. Pesugihan adalah seperangkat ritual yang harus dijalani untuk mencari kekayaan dalam waktu singkat. Dalam pesugihan selalu ada tumbal yang akan dikorbankan. Di Indonesia sendiri, terutama di Pulau Jawa, ada beberapa tempat pesugihan yang terkenal. Di samping mencari rezeki lewat pesugihan, ada juga yang meyakini keberadaan hewan tertentu dapat membawa keberuntungan. Sebagian orang dari berbagai lapisan masyarakat mempercayai kebenaran mitos hewan membawa keberuntungan, sehingga mereka rela mengeluarkan kocek besar untuk memilikinya, begitu juga dengan biaya untuk memeliharanya. Disayangi seperti merawat anak sendiri, penuh dengan kelembutan, bahkan terkadang dilakukan secara berlebihan. Berikut beberapa hewan-hewan yang konon dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Tokek contohnya. Reptil yang banyak diburu para kolektor ini diyakini dapat membawa keberuntungan. Banyak mitos yang berhubungan dengan hewan yang satu ini, termasuk yang berkaitan dengan rezeki. Bahkan hewan ini dipercaya mengetahui masa depan manusia, di mana itu direfleksikan dengan bunyinya. Mulai dari tambah rezeki, naik jabatan, sampai urusan menikah. Tokek yang diyakini dapat membawa keberuntungan pun bukan tokek sembarang tokek. Tokek yang dianggap membawa keberuntungan adalah tokek yang mempunyai bunyi ganjil, ekor yang menghadap ke langit, dan ciri aneh lainnya. Yang lebih aneh lagi, ada sebagian sekte yang menganggap bahwa tokek adalah keturunan naga. Bahkan konon jika digigit tokek, maka tidak akan bisa dilepaskan sampai ada suara petir menyambar. Hewan berikutnya yang dipercaya membawa keberuntungan adalah ikan arwana, atau yang dikenal juga dengan ikan khayangan. Ikan yang satu ini dikenal dengan ikan yang eksotis, dengan bentuk fisik yang gagah dan sisik yang mempesona. Ditambah dengan kumis yang panjang, membuat ikan arwana ini banyak digemari meskipun harganya selangit. Tapi ternyata bukan hanya itu yang menjadi daya tarik ikan ini. Ikan yang berasal dari pedalaman Kalimantan ini bagi sebagian orang diyakini punya kemampuan menolak bala dan dipercayai sebagai ikan pembawa keberuntungan. Ikan ini sering dikaitkan dengan berbagai mitos seputar keindahannya. Sebagian pehobi arwana percaya bahwa ikan ini bisa mendatangkan kekuasaan dan kewibawaan bagi pemiliknya. Entah karena sekedar hobi atau memang percaya dengan mitos ini, konon banyak para pejabat yang memelihara ikan ini di rumahnya. Di samping mendatangkan kekuasaan dan kewibawaan, konon ikan arwana juga dapat memunculkan aura yang baik bagi seluruh penghuni rumah. Hewan lain yang juga dipercaya membawa keberuntungan adalah kucing. Khususnya figur kucing yang berasal dari Jepang, yang dikenal dengan nama Maneki Neko. Maneki Neko adalah figur kucing selamat datang yang dipercaya membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Patung ini menggambarkan kucing lokal dari Jepang dengan salah satu kaki depan terangkat seolah-olah melambai-lambai.
Manekin Neko biasanya dipajang di toko, restoran, dan tempat usaha lain. Figur kucing ini bahkan telah diproduksi menjadi berbagai alat dan bentuk, seperti gantungan kunci, celengan, pengharum ruangan, dan lain-lain. Berbagai bahan juga dipergunakan, dari yang paling murah seperti plastik, kayu, dan kertas, hingga yang paling mahal seperti jade atau giok. Berbagai bentuk warna dan ornamen tambahan dipercaya mempunyai fungsi tertentu. Selain dengan memelihara hewan keberuntungan dan melakukan pesugihan, keberuntungan juga dapat dilihat dengan melihat tanggal dan hari tertentu yang dalam kepercayaan kejawen dikenal dengan weton. Dalam keyakinan tersebut, nasib manusia dipengaruhi oleh hari dan pasaran saat manusia dilahirkan ke alam dunia. Sehingga acara-acara penting seperti pernikahan atau selamatan selalu dikaitkan dengan tanggal dan hari tertentu agar terhindar dari kesialan. Terkadang dibutuhkan sebuah prosesi semacam ruatan untuk menghilangkan kesialan seseorang. Walaupun berbeda nama, namun prosesi semacam ini ada di berbagai suku di Indonesia. Seperti kebudayaan pada umumnya, bangsa Arab sebelum kedatangan Islam juga kaya akan mitos yang sangat dipercayai oleh masyarakat setempat. Salah satu mitos atau pertanda yang berkembang di bangsa Arab adalah pertanda dari burung. Biasanya, jika berniat untuk melakukan perjalanan, mereka akan menuju sarang burung, kemudian menggerakkannya. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan niatnya. Karena menurut mereka, hal itu merupakan sebuah pertanda keberuntungan. Tapi jika burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka akan mengurungkan niatnya. Karena itu merupakan pertanda sial. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang sebagai seorang nabi yang membawa risalah Islam, Rasul pun menjelaskan perkara ini kepada para sahabatnya. Salah satunya adalah yang terdapat pada hadis berikut. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, dan tidak ada pertanda untung dan sial. Dan yang paling baik adalah al-fa'al. Lalu beliau ditanya, apa itu al-fa'al ya Rasulullah? Jawab beliau, yaitu perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan kepada umatnya bahwa keberuntungan dan kesialan tidak ada kaitannya dengan arah terbang burung. Termasuk dalam hal ini pertanda lainnya, karena memang hal ini jelas tidak ada hubungannya, baik secara logika, ilmiah, ataupun keterangan dari wahyu. Bahkan Rasulullah memberikan suatu nasihat untuk membuang jauh-jauh cara berpikir seperti ini dengan mengucapkan kata-kata yang baik, yang pastinya akan menumbuhkan optimisme dan harapan yang merupakan bagian dari baik sangka kepada Allah Ta'ala. Rasa sial adalah suatu prasangka yang ada dalam diri manusia sendiri, dan hal itu bisa saja menjadi kenyataan karena terus-menerus dipikirkan, sehingga secara tidak disadari diri kita akan menuju ke arah itu. Dalam ilmu psikologi dikenal adanya self-fulfillment prophecy, yaitu perilaku seseorang yang didasari oleh prasangka, ramalan. Lalu secara tidak sadar karena terus-menerus berpikir akan hal itu, maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana, dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Hal yang sama juga terjadi pada histeria massa. Misalnya, diramalkan harga barang akan naik, dan semua orang akhirnya meyakini hal itu. Maka akhirnya semua orang memborong barang di pasar, sehingga akhirnya harga benar-benar naik karena permintaan lebih besar dari suplai barang. Dan barang menjadi langka di pasaran sehingga harga menjadi naik. Akhirnya orang berkesimpulan bahwa ramalan itu benar adanya. Jika karena keyakinan akan kesialan dari pertanda, baik itu binatang, tempat, dan waktu, maka bisa-bisa pelakunya terjerumus kepada kemusyrikan. Karena dalam hal ini ia meletakkan keyakinan pada sebuah pertanda yang tidak sesuai syariat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, siapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang sudah ia niatkan karena khawatir akan pertanda sial, maka ia mengarah pada kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad. Maka sebagai antisipasi dan solusinya, Rasulullah mengajarkan sebuah doa
untuk memantapkan hati dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk meyakini bahwa kalaupun terjadi musibah atau kesialan, itu tidak lain telah ditetapkan oleh Allah dan telah menjadi takdir Allah, bukan karena hari sial atau pertanda sial lainnya. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Yunus ayat 107. Ketika berbicara tentang pertanda, baik itu keberuntungan atau kesialan, terutama yang berkembang di masyarakat, sebagai seorang muslim tentu harus disikapi dengan bijak. Karena pada hakikatnya, tidak semua mitos itu sama, sehingga tidak semua disikapi secara sama. Beberapa pertanda atau mitos memang dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melihat pertanda dari kondisi alam. Para pendaki gunung yang berpengalaman tahu jika mata air di pegunungan mulai beracun atau muncul gas beracun adalah pertanda gunung tersebut akan meletus. Demikian pula ketika suatu titik di atmosfer mengalami penurunan tekanan dan suhu 10% lebih tinggi dibanding sekelilingnya adalah pertanda akan terjadi badai atau tornado. Sebagaimana pula rawa-rawa akan mengeluarkan gas metan menjelang badai. Seperti halnya mendung adalah pertanda hujan. Maka pertanda semacam ini jelas tidak termasuk hal yang menjerumuskan pada kesyirikan. Tanda-tanda musibah atau bencana dari alam ini adalah sesuatu yang ilmiah dan dapat dipercaya karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah teruji. Beberapa mitos berisi substansi ajaran yang tidak bertentangan dengan Islam, maka mitos seperti ini yang perlu dilakukan. Hanya meluruskan pemahaman tanpa harus menghilangkan maksud dan tujuan mitos tersebut. Seperti larangan tidur pagi. Menurut mitos, rezeki orang yang tidur pagi akan dipatok ayam. Atau larangan bersiul di malam hari karena akan mengundang setan. Yang pasti bersiul atau mengeluarkan suara yang berisik di malam hari akan mengganggu orang lain. Karena malam hari merupakan waktu untuk istirahat yang membutuhkan suasana yang tenang. Beberapa mitos atau pertanda yang sifatnya gaib atau metafisik juga tidak semuanya dilarang. Terdapat beberapa pertanda yang bisa kita percayai yang memang telah dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Pertanda yang berasal dari mimpi contohnya, bahkan bagi seorang Nabi, mimpi merupakan wahyu. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam justru lewat mimpi. Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sama dijelaskan dalam hadis lain dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika sakit Rasulullah SAW membuka tirai jendelanya, sementara barisan orang-orang berada di belakang Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian wahyu telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semua mimpi dapat dijadikan pertanda, dan kemudian takwil atau tafsir terhadap mimpi tersebut merupakan hal tersendiri karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan demikian, meskipun diperbolehkan, pertanda dari mimpi ini tetap saja tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Di samping mimpi, firasat orang beriman juga dapat menjadi pertanda tentang sesuatu hal. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap firasat seorang mukmin, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani. Keistimewaan ini tentu tidak mesti berlaku bagi setiap mukmin. Firasat ini biasanya didapatkan pada orang-orang beriman yang terpilih,
tidak sekedar ahli ibadah dan menjauhi maksiat. Orang beriman yang diberi firasat biasanya juga menjaga terhadap hal-hal yang mubah atau dibolehkan, sehingga mereka cenderung tidak berlebihan meskipun hal itu boleh, seperti tidak makan berlebihan, tidak tidur berlebihan, tidak bercanda berlebihan. Dengan kesucian batinnya, Allah akan mencerahkan mata hatinya untuk bisa memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Firasat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia biasanya berasal dari ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan sesuatu. Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan firasatnya yang tajam. Bahkan beberapa kali firasat dari Umar ini mendapat pembenaran dari wahyu. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh pada umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang berfirasat tajam. Dan jika ada pada umatku, maka Umarlah orangnya." Hadits riwayat Bukhari. Firasat mirip seperti karomah yang Allah berikan kepada orang soleh. Dengan demikian, firasat juga bukan sesuatu yang bisa diklaim atau diakui sendiri. Terkadang kita mendapatkan sebagian orang yang dianggap punya firasat yang tajam, sehingga sering dijadikan orang awam tempat bertanya, konsultasi, bahkan meramalkan masa depan. Bahkan orang seperti ini terkadang dianggap wali Allah, padahal amal ibadahnya jauh dari apa yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dapat dipastikan apa yang keluar dari mulutnya bukanlah firasat seorang mukmin yang soleh, tapi itu merupakan ramalan-ramalan yang menyesatkan yang keluar dari para pengobrol keramat. Pemirsa Khazanah, Islam adalah agama yang membebaskan. Risalah Islam tidak menghendaki adanya penghambaan seorang hamba kepada hamba yang lainnya, apalagi penghambaan seseorang terhadap hawa nafsunya. Yang ada hanyalah penghambaan kepada pencipta dan penguasa seluruh hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kebebasan itu adalah membebaskan akal dan pikiran manusia dari belenggu mitos yang dapat menghalanginya dalam menjalankan misi di bumi Allah ini. Pemirsa Khazanah, semoga tayangan tadi memberi pemahaman bagi kita sehingga dapat menyikapi segala hal yang berkaitan dengan mitos dan pertanda dengan bijak. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari tayangan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.